Baik, selamat sore. Selamat bertemu lagi pada materi teori pengujian hipotesis ya. Saya akan share screen dulu. Oke, materinya berkaitan dengan monotone likelihood ratio. Ya. Jadi eh, kita gunakan bukunya Bain ya. Definisi dari monotone likelihood ratio kira-kira seperti ini. Ya. Jadi suatu fungsi kepekatan peluang bersama ya dikatakan memiliki eh, rasio ya likelihood monoton atau monoton likelihood rasio dalam terminologi umumnya saja kita gunakan istilah bahasa Inggrisnya ya. Di dalam statistik T di mana ini adalah suatu fungsi dari Baca jika ada dua nilai parameter ya. Sebut saja theta 1 dan theta 2 di mana theta 1 lebih kecil dari theta 2. Nah, rasio dari kedua fungsi eh, kepekatan peluang tersebut kalau kita masukkan theta 2 sebagai pembilang dan theta 1 sebagai penyebut, ya, ini hanya tergantung pada X. Ya. Dan itu saja X-nya melalui suatu fungsi dari T tersebut. Dan ada sifat yang lebih penting lagi, rasionya tersebut merupakan suatu fungsi, ya, fungsi yang tidak menurun, non-decreasing, ya, non-decreasing function dari X. Kita ambil teladan berikut, yaitu teladan 1272 ini. Ya. Uh, kita punya N contoh acak dari distribusi eksponensial. Ya. Contoh acak dari distribusi eksponensial, artinya ini ada uh, XI, I dari 1 sampai N, bebas stokastik identik, karena parameternya sama ya, theta. Kita tahu bahwa kalau di sini disebutkan distribusinya eksponensial dengan parameter theta, maka fungsi likelihoodnya ini jadi ini extendable ya, artinya ada x1 sampai xn ini vektor. Itu merupakan hasil kali dari masing-masing fungsi kepekatan peluangnya. Yang mana kalau ini kita cari adalah seperti theta, karena ada n ya seperti theta pangkat n, ya, x1-nya kan xi-nya dari x1 sampai xn ya. Kemudian e pangkat minus jumlah xi per theta. Nah, ini adalah fungsi yang disebut di sini ya joint probability distribution function. Jadi eh, fungsi kepekatan peluang bersama ya atau likelihood. Nah, likelihood ya. Nah, kemudian kalau kita masukkan sebagai pembilangnya adalah parameternya theta 2 dan penyebutnya theta 1, maka kita punya kedua rasio tersebut adalah theta 1 per theta 2 pangkat n kali e pangkat ya min seperti theta 2 jumlah xi min min ya. Kemudian min min jadi seperti theta 1 jumlah xi. Nah, oke. Okay. Nah, ini kalau kita lanjutkan, kita lihat bahwa eh, jumlah xi ini sebagai tx ya, sebagai fungsi tx-nya yang menunjukkan bahwa jumlah ti ini merupakan apakah suatu fungsi yang tidak menurun apa tidak. Ini jika theta 2 lebih besar dari theta 1 ya. Nah, ini bisa diperiksa kalau theta 2 memang lebih besar dari theta 1 ya, bahwa jumlah xi ini ya, kita tahu bahwa xi ini adalah bilangan positif ya, jumlahnya juga positif kalau semakin apa namanya bertambah besar juga positif. Nah, kemudian eh, dengan demikian fungsi kepekatan peluang bersama ini memiliki sifat ya, sifat apa yang disebut dengan monotone likelihood ratio ya. Jadi jumlah xi yang kita sebut dengan T ini memiliki sifat ya apa yang disebut dengan monotone likelihood ratio. Nah, untuk apa monotone likelihood ratio itu? Nah, nanti kita
lihat bahwa sifat-sifat dari monoton likelihood ratio itu eh, juga berlaku untuk misalnya bukan hanya jumlah X, I, tapi jumlah XI dibagi N atau yang kita kenal dengan rata-rata. Ya. Karena T ini merupakan fungsi yang tidak turun. Bahkan ini merupakan fungsi naik ya. Karena setiap XI ya, setiap XI ini adalah bilangan positif ya. Nah, karena bilangan positif nggak ada yang nggak naik, nggak ada yang nggak turun, tapi malah naik semua ya. Fungsi naik merupakan bentuk khusus dari tidak turun. Ya. Nah, bagaimana teorema berikutnya yang berkaitan dengan uh, uniformly most powerful test dari uji paling kuasa seragam, ya, kaitannya dengan MLR tadi yang barusan kita pelajari. Nah, ada sebuah teorema jika suatu fungsi kepekatan peluang bersama, ya, memiliki sifat monoton likelihood ratio dalam statistik T-nya, ya, T ya, merupakan fungsi yang memiliki sifat monoton likelihood ratio, maka uji paling kuasa seragam, ya, uniformly most powerful test, berukuran alfa untuk menguji hipotesis nol, di mana parameter θ-nya lebih kecil atau sama dengan nol, lawan alternatifnya yaitu negasi atau ingkaran dari hipotesis nol itu, yaitu θ lebih besar dari θ nol, itu adalah menolak hipotesis nol apabila statistik TX tadi, kan, jadi kalau ini TX ya, itu lebih besar atau sama dengan K. K-nya berapa? K-nya ditentukan karena ini daerah penolakan, ya, bahwa alfa itu adalah peluang menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol benar. Artinya peluang TX ini Bu baca sedemikian rupa sehingga lebih besar sama dengan K, ya. Ini pada kondisi hipotesis nol benar. Nah, oke. Permasalahan sebaliknya, kalau hipotesis nolnya theta lebih besar dari theta nol, lawan hipotesis tandingannya lebih kecil dari theta nol ini, juga dapat ditangani, ya, digunakan pendekatan monoton likelihood ratio ini. Namun demikian, bahwa pertidaksamaan dalam teorema 1271 itu tentunya berbalik, ya, ya, berbalik, reverse ya. Juga jika rasio dari fungsi TX itu non decreasing, ya. Sorry, non increasing, tidak naik, maka H0 dari teorema tersebut dapat ditolak dengan fungsi TX ini terbalik. Ya, terbalik ya. Jadi kalau sifatnya terbalik, ini lebih besar dari nol, ini lebih kecil dari nol, maka tolak hipotesis nol itu jika TX-nya lebih kecil dari K. Demikian rupa sehingga statistik TX lebih kecil dari K ini apabila hipotesis nol benar, maka ini sama dengan alfa, gitu ya. Oke, lihat. Kita lihat teladan 1273, ya. Perhatikan bahwa ini adalah sebuah contoh acak berukuran N dari sebaran eksponensial dua parameter. Jadi dua parameter. Jadi kalau θ saja itu satu parameter, ini θ sama eta, ya, di mana θ-nya sama dengan satu. Nah, fungsi kepekatan peluang eksponensial dua parameter meskipun θ-nya diketahui sama dengan satu, ya, itu seperti ini. Jadi fungsi kepekatan peluangnya. Jadi sekarang hanya tergantung satu parameter eta, ya. Itu pangkat min, ya, pangkat min yang dijumlahkan itu xi yang dikurang eta, xi yang dikurang eta. Nah, ini benar, ya, ini benar apabila, ya, semua data xi, ya, semua data xi itu lebih besar dari eta. Nah, semua itu bisa diwakili dengan yang terkecil saja. Ya.
Dalam hal ini yang terkecil saja. Kalau yang terkecil lebih besar dari eta, maka yang lain pun harus lebih besar dari eta. Ya. Nah, apabila kebalikan, misalnya yang terkecil saja lebih kecil atau sama dengan eta, maka fungsi kepekatan peluangnya nol. Artinya yang tidak sama dengan ini. Ya. Ya. Ini hanya untuk menyangatkan bahwa ini terdefinisi untuk yang semua data itu lebih besar dari eta atau terkecilnya lebih besar dari eta gitu ya. Nah, sekarang untuk menguji eta, parameternya sekarang eta bukan theta ya. Jika eta satu lebih kecil dari eta 2, maka rasio ini memiliki bentuk seperti ini ya. Ini bentuk seperti ini. Oke. Ini eta satu lebih kecil dari eta 2 ya. Nah, jadi apabila eh, statistik terkecilnya itu lebih kecil dari eta 2 kan kita harus memperhatikan bahwa kedua parameter itu ya eh, memiliki digunakan pada sifat-sifat yang ada di sini ya. Nah, jadi kalau yang memiliki kedua rasio ini akan benar apabila eh, datanya itu semua data itu lebih besar dari eta 2. Kalau lebih besar dari eta 2, otomatis lebih besar dari eta 1. Kalau lebih besar dari eta 1, belum tentu lebih besar dari eta 2. Makanya di sini di sini nol. Jadi dengan mengurangkan, bukan mengurangkan sebetulnya adalah rasio dari kedua likelihood ini ya, maka fungsi yang tidak nolnya adalah ini. Ya. Bahwa fungsi ini, ya, sekali lagi, ini tidak terdefinisi untuk ya statistik terkecilnya yang lebih kecil dari eta 1. Ya, karena sebetulnya bukan tidak terdefinisi, peluangnya nol. Nah, peluangnya nol. Nah, jadi sekarang rasionya itu merupakan fungsi yang tidak menurun dari statistik terkecilnya, statistik terkecil, ya. Dan maksimum likelihoodnya statistik terkecil, sorry, ya. Maksimum likelihoodnya itu maksimum likelihood rasionya itu berlaku untuk statistik terkecil X1. Ini kan yang dipakai sebagai batas adalah statistik terkecil X1. Kenapa? Supaya tidak nol, maka yang semua data harus lebih besar daripada eta 2. Nah, daripada menyatakan semua data, maka itu bisa diwakili dari statistik yang terkecilnya saja. Sekali lagi, ya kalau yang terkecilnya saja lebih besar dari eta 2, maka semua data lebih besar dari eta 2. Nah, dengan demikian, berdasarkan teorema 1271 tadi, maka untuk menguji eta lebih kecil dari etanol sebagai hipotesis nolnya, lawan eta lebih besar dari etanol, itu adalah dengan cara menolak hipotesis nol jika persyaratannya dipenuhi. Ya. Jika statistik terkecilnya, ini T-nya itu lebih besar dari K. Ya. Lebih besar dari K. Nah, menentukan K-nya bagaimana? K itu ditentukan dengan samaan ini. Menolak hipotesis nol itu statistik terkecilnya lebih besar dari atau sama dengan K. Kalau hipotesis nol benar, peluangnya sama dengan alfa. Jadi harus mencari distribusi ini, statistik terkecil ini. Statistik terkecil itu distribusinya apa? Nah, peluang ini itu kalau dicari, ya, ini distribusi dari statistik terkecilnya, itu eksponensial juga. Nah, jadi peluang ini itu eksponensial dari min n kali K min etanol. Ya, etanol ya, karena ini adalah etanolnya diketahui. Artinya jika H0 benar, artinya etanol, eta sama dengan etanol. Ya, gitu ya. Jadi digantikan E, ya ini ya, pangkat itu. Dan dengan demikian kalau kita lihat K sama dengan E pangkat ini, alfa sama dengan E pangkat minus N kali K min etanol, maka K bisa dicari. K sama dengan etanol dikurang log alfa per N. Nah, alfanya berapa? Mau 5% apa? 10% atau 1%? Itu ya.
Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut teorema berikutnya ya. Nah, teorema berikutnya ini kita tahu bahwa ini adalah untuk mengetahui bahwa suatu fungsi kepekatan peluang itu merupakan eh, keluarga atau anggota eksponensial reguler apa tidak. Ya. Andaikan X1 sampai Xn ya, merupakan ya pubacak yang memiliki fungsi kepekatan peluang bersama. Ya. Dan fungsi kepekatan peluang bersama itu dapat didekomposisi menjadi atau dapat dituliskan menjadi eh, perkalian fungsi C theta. Jadi C itu suatu fungsi yang argumennya hanya parameter. Hx suatu fungsi yang argumennya adalah datanya. Kali E pangkat. Nah, E pangkat di sini ada Q theta Tx, di mana Q adalah fungsi dari parameternya, Tx adalah fungsi dari datanya. Ya, ini dari datanya. Di mana ada syaratnya nih bahwa Q theta ini merupakan fungsi naik increasing function, fungsi naik dari theta. Artinya kalau theta semakin besar, maka Q theta itu juga semakin besar. Ya. Nah, atas dasar ini, jadi berdasarkan informasi ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa suatu uji paling kuasa seragam, ya, uji paling kuasa seragam berukuran alfa, H0-nya apa? H0-nya theta lebih kecil dari theta 0. Tandingannya ya negasi dari ini, yaitu HA theta lebih besar dari theta 0. Nah, kalau seperti ini, ya, hipotesis nolnya ditolak jika Tx lebih besar atau sama dengan K. Ya, di mana K itu ditentukan oleh persamaan ini. Jadi peluang menolak hipotesis nol ini. Peluang Tx lebih besar atau sama dengan K. Apabila hipotesis nol benar, artinya kalau benar, maka theta yang dipakai di sini theta nol. Itu harus sama dengan alfa. Ya. Nah, demikian juga sebaliknya. Sebaliknya, uji paling kuasa seragam ya berukuran alfa untuk kalau H0-nya dibalik nih, theta lebih besar atau sama dengan theta 0, lawan alternatifnya theta lebih kecil dari theta 0. Ini menolak hipotesis 0 jika Tx-nya lebih kecil di sini ya, lebih kecil dari atau sama dengan K. Dengan cara mencari K, kalau mencari K ini dengan cara menggunakan informasi bahwa si alfa itu, dalam nyata pengujian itu merupakan peluang menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 benar. Gitu ya. Nah, jadi eh, itu teoremanya kita lihat teladannya ya. Ya. Oke, perhatikan. Ini adalah contoh acak berukuran n dari distribusi Poisson ya, dari distribusi Poisson. Ini mubazak diskrit. Nah, karena dia adalah contoh acak, maka fungsi kepekatan peluang bersamanya atau likelihood-nya adalah perkalian dari E pangkat minus mu pangkat xi dibagi xi faktorial. Nah, sehingga kalau kita kalikan untuk i dari 1 sampai n, ini menjadi e pangkat minus n mu. Tadinya ada e pangkat minus mu-nya ada sebanyak n kali. Jadi e pangkat minus n mu. Di sini ada mu pangkat x1 kali mu pangkat x2 dan seterusnya sampai mu pangkat xn. Nah, itu karena xi-nya sebagai pangkat kita bisa jumlahkan ya x1 sampai xn atau jumlah xi. Dan yang terakhir tetap saja kita bisa tuliskan sebagai perkalian dari xi faktorial. Jadi x1 faktorial, x2 faktorial sampai xn faktorial. Yang notabene kalau kita eh, sederhanakan atau kita uraikan seperti ini, ya ini jadi e pangkat minus n mu, di sini x1 faktorial sampai xn faktorial, inverse ya. Di sini kita bisa tuliskan sebuah fungsi kalau ini dimasukkan dalam apa namanya eksponensial itu sama dengan jumlah log mu kali jumlah xi ya, log mu kali jumlah xi. Nah, sehingga kita bisa pilih-pilih ini sebagai q mu
ini sebagai Q-mu, ini sebagai TX yang merupakan jumlah XI ya. Nah, gitu. Jadi uji UMP, Uniformly Most Powerful Test, uji paling kuasa seragam berukuran alfa untuk menguji mu lebih kecil dari mu nol lawan mu lebih besar dari mu nol ini adalah dengan cara menolak hipotesis nol jika T-nya adalah jumlah XI, ya, jumlah XI itu lebih besar dari atau sama dengan K, di mana K-nya ditentukan oleh peluang menolak hipotesis nol atau peluang T lebih besar atau sama dengan K kalau mu-nya sama dengan mu nol itu sama dengan alfa. Nah, oke. Nah, karena T atau jumlah XI. Jadi masing ini ya XI itu distribusinya Poisson. XI sampai XN independen, maka jumlah XI-nya ini apa namanya berdistribusi Poisson juga, tapi parameternya N mu, ya. Poissonnya berdistribusi T-nya berdistribusi Poisson dengan parameter N mu, ya. Oke. Nah, atas dasar itulah maka untuk menentukan nilai K ya kita bisa gunakan fungsi kepekatan ini ya, peluang bersama ya E pangkat minus N mu nol kali N mu nol pangkat I dibagi I pangkat T sini ya, pangkat T dari K sampai T hingga dibagi T faktorial itu sama dengan alfa ya, sama dengan alfa. Nah, untuk menentukan berapa K yang memenuhi itu untuk sedemikian rupa sehingga persamaannya sama dengan alfa bisa jadi rusak karena distribusi Poisson adalah distribusi yang diskrit sifatnya. Nah, kecuali kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan ya untuk mendapatkan K yang sedekat mungkin sedemikian rupa sehingga kalau ini semua kita jumlahkan sama dengan alfa ya. Oke. Mungkin itu dulu ya materinya, monoton likelihood ratio. Terima kasih, sampai ketemu lain waktu.